Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube pembahasan anime. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan video sebelumnya, di mana kita sudah melihat penyerbuan Pulau Jeju oleh pasukan Hunter Rank S Korea dan Jepang. Kita melanjutkan episode penyerangan ini karena sebelumnya kita belum selesai bahas, dan ini adalah part lanjutannya. Buat kalian yang mau lihat full arch Pulau Jeju dari awal, bisa cek di channel ini. Tapi sebelum kita ke pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu supaya Mimin semakin semangat dalam mengedit video. Kalau sudah, langsung saja kita ke pembahasan animenya. Diawali Hunter Jepang yang sudah mulai membasmi semut-semut ini. Dengan sombongnya mereka berkata, melawan semut ini lebih mudah dibandingkan melawan Hunter yang mempunyai taktik. Ya, karena monster serangannya mudah ditebak. Tapi ada sebagian semut yang lumayan tangguh, seperti semut penjaga ratu. Untung saja jumlah mereka tidak terlalu banyak. Di lain sisi juga nampak demikian, Hunter Korea yang mulai masuk lebih dalam membasmi penjaga semut ratu. Dan kebanyakan semut-semut ini dari generasi sebelumnya. Tapi jika masuk lebih dalam, sepertinya akan masuk generasi semut yang kedua dan seterusnya. Healer rank S Min Byung-gyo nampak memperkuat partinya dengan sihir supportnya. Nampak peningkatan serangan, pertahanan, dan lain-lain. Mereka merasakan kekuatan peningkatan yang drastis ini. Baik Yonho berkata, dengan buff ini setidaknya kita bisa mengalahkan banyak musuh tanpa terluka. Semut-semut ini pun sudah menghindari mereka, tapi mereka merasa tenang-tenang saja dan berkata, setidaknya satu orang akan menghadapi 10 semut. Wah, mulai sombong ya. Kemudian scan berpindah ke IP Izawa dan Kei yang nampak kehilangan kontak dengan tim Charlie. Saat mereka mengecek lokasi, ia sampai di bangkai semut yang berserakan. Nampaknya mereka habis dari sini. Tiba-tiba IP terkejut karena melihat kacamata Fujishima yang retak dan penuh darah. Dan benar saja, tidak jauh dari situ ia melihat mayat temannya dengan wajah keringat dingin dan tidak percaya akan hal ini. Tiba-tiba Kei merasa mual dan muntah karena mencium bau busuk yang sangat kuat. Ia baru pertama kali mencium bau yang seperti ini. Dan dari sekitarnya muncul sebuah aura merah yang menakutkan dan tiba-tiba membuat dirinya berteriak kencang dan membeku dan meledak. Scan kembali ke party Korea yang nampak baru saja selesai menghadapi para semut itu. Total waktu mereka untuk sampai sini dan membasmi semut-semut itu sudah 30 menit. Tinggal 30 menit waktu tersisa. Mereka harus memikirkan cara mengalahkan ratu semut itu. Tiba-tiba Chai Hae-in mencium bau yang diduga ratu semut bersama penjaganya di dekat sini. Baik Yonho berkata akan pergi dulu untuk memeriksanya. Tapi tiba-tiba pasukan semut itu sudah tiba dan nampak ratu semut berada di belakang dan 8 penjaga yang melindungi mereka. Ma Dongwook pun bersiap-siap menghadapi ratu semut dan menyuruh Chai Hae-in mengatasi para penjaganya. Selain itu, Choi Jong-in pun bersiap dengan sihir apinya. Biasanya ia membatasi kekuatannya, tapi kali ini ia bersungguh-sungguh. Api berbentuk naga itu siap menghantam semut-semut itu. Selain itu, Lim Taekyu juga membantu dari lini belakang dengan serangan busur panahnya. Bahkan Baek Yonho pun langsung berubah bentuk menjadi macannya dan gak perlu menahan diri dengan skillnya itu. Ia dengan bisa mudah merobek para semut-semut itu. Di lain sisi, Chai Hae-in mengeluarkan skill Provoking Quake yang membuat para semut melambat dan ini mempermudah Ma Dongwook meninju ratu semut. Ia mencoba skill provoknya dan bersiap-siap. Kemudian di lain sisi nampak kameramen yang mencoba mengambil siaran dan ingin mendekat supaya gambar lebih jelas. Tapi tiba-tiba Min Byung-gyu menghentikannya dan berkata, bos rank S ada di sini dan tidak ada yang bisa menjamin keselamatan nyawamu. Waduh, ada kameramen guys. Tapi nggak apa-apa, kameramen pasti selamat. Harap kau di belakangku karena pertarungan akan mulai serius. Dari luar nampak siaran TV berlangsung, banyak orang yang menonton. Mereka semua sangat serius menontonnya. Tampak Baek Yonho sudah menghabisi beberapa penjaga ratu dan tersisa 4 penjaga. Hingga akhirnya semua penjaga dikalahkan.
Ma Dongwook nampak masih berhadapan dengan Ratu Semut itu, dan dari belakang Lim Taegyu melancarkan serangan panah-panahnya. Selain itu, Bae Yonho yang dalam mode macan pun gak mau ketinggalan. Ia menghantam semut itu dengan keras, tapi tiba-tiba Ratu Semut itu mengeluarkan cairan, dan cairannya itu mengenai Ma Dongwook yang membuatnya seketika meleleh. Untungnya dengan sigap Min Byung-gyu langsung menyembuhkannya sehingga ia berhasil selamat. Semut yang melihat itu emosi dan mencoba menyerang healernya, tapi Ma Dongwook menahannya. Kemudian dari belakang, Choi Chong-in dengan sihir api besarnya yang menyuruh semuanya mundur dan melepaskan sihirnya ini. Kobaran api yang dahsyat membakar semut itu. Akan tetapi, dari semut itu tiba-tiba teriak. Entah teriakan apa, dan kemungkinan itu adalah panggilan bala bantuan. Benar saja. Di lain sisi hunter Jepang yang sedang menahan para semut itu, tiba-tiba banyak semut yang mulai kembali ke sarangnya, guys. Karena kemungkinan efek dari panggilan ataupun teriakannya itu. Dan ini juga dikarenakan efek pengganggu sinyal sudah nggak mempan, karena sebelumnya pasukan dari laut yang mengirimkan sinyal pengganggu supaya semut ini nggak bisa komunikasi. Kotosan yang melihat itu tidak bisa menghentikannya dan hanya bisa mengabari Hunter Korea untuk segera menyelamatkan diri. Hunter Korea yang mengira ini telah selesai harus menghadapi situasi genting lagi. Para semut kembali ke sarang. Skill Prison Flame milik Choi yang dipasang pada awal masuk juga telah dihancurkan. Saat situasi genting itu tiba-tiba aura kuat dan membunuh muncul, dan semuanya terkejut saat sosok semut yang berjalan mendekati mereka. Mereka yang mengira semuanya telah berakhir, tapi ternyata kali ini mereka benar-benar merasakan kematian. Aura pekat yang sangat kuat membuat para hunter Korea keringat dingin. Bahkan hunter Choi Ha-in sampai tidak kuat menahan baunya. Mereka semua sadar kalau monster ini bukanlah monster biasa. Bahkan hanya dengan berjalan melewati mereka membuat mereka kena shock. Semut itu berjalan melihat bangkai semut yang mereka bunuh. Karena ini adalah ratu semutnya dan ini adalah rajanya. Kemudian teriakan dan efek tekanannya membuat para hunter yang ada di situ nggak bisa ngapa-ngapain. Dengan cepat semut itu bergerak. Pertama, dengan murka ia langsung menghajar Choi Ha-in karena kemungkinan dia yang paling berbahaya. Semut ini memukulnya dengan keras sampai membentur dinding hingga retak. Kemudian Ma Dongwook kena tendang, perisainya hancur, tangannya terpotong, dua tangannya kepotong bijir. Bahkan Bae Yonho yang dalam mode macannya sekali tebas doang. Choi Chong-in pun sama, belum selesai rapal sihir sudah kena tebas. Lim Taegyu yang dari jauh pakai busur serangan panah. Bahkan ini bisa dihentikan busur panahnya dengan digenggam ya busurnya, gila. Dengan mudah semut ini melibas semua hunter rank S Korea ya. Tapi tiba-tiba Ma Dongwook sudah bangkit kembali dan berhasil menghempaskan semut itu. Selama healer Min Byung-gyu masih ada walaupun kau memotong tanganku, itu bukanlah masalah. Nah jadi ini kebantu healer ya. Healer ini aman berkat skill camouflage yang menyembunyikan hawa keberadaannya sepenuhnya. Tapi kelemahannya adalah skill ini dapat aktif dengan penggunanya harus tidak bergerak sama sekali. Tapi bagi healer ini adalah skill yang bagus. Selama masih ada aku di timku tidak dapat dikalahkan dengan mudah. Wah bener sih kalau ada healer bakal lebih bagus. Tapi tiba-tiba semut itu membanting Ma Dongwook berkali-kali. Dan di sini Min Byung-gyu terpaksa harus menggunakan healnya. Nah di sini pinternya Raja Semut ini ya, atau si Beru ini, dia memancing Min Byung-gyu untuk menggunakan skillnya. Karena ia menggunakan skill healnya, itu membuat dirinya diketahui posisinya. Dan dalam sekejap Min Byung-gyu kena tusuk dari belakang. Bagi Yunho yang melihat itu hanya dapat berteriak. Ia ingin membantu tapi kondisinya juga terluka parah. Bae Yunho menyuruhnya untuk segera pergi, tapi Min Byung-gyu yang tertusuk tidak dapat berbuat apa-apa dan alhasil kelapanya dimakan semut itu.
Bang Yunho yang sangat emosi melesat cepat ingin mengajar semut itu dan menyelamatkannya. Tapi apa daya, dirinya juga kena cekek. Kemampuan semut ini sangat unik. Selain memburu, ia juga memangsa buruan makannya. Dan yang paling unik, ia mendapatkan kemampuan dan pengetahuan dari makanannya itu. Semut itu jadi bisa berbicara dan berkata, "Kalian sangat lemah. Siapakah raja kalian?" tanya semut itu. Bang Yunho dan lain-lain yang pada tepar hanya pasrah. Tiba-tiba semut merasakan aura yang cukup kuat dari luar, yang kemungkinan itu adalah raja, ucapnya. Bang Yunho dan lain selamat berkat ia ditinggalkan. Kemungkinan ia pergi untuk mencari Goto Ryuji. Dan di sini Mimin kira bakal selamat tim Korea, dan ternyata pasukan semut yang kembali ke sarang sudah tiba. Baru aja genting udah diserang semut lagi. Oke, Scan berpindah ke tim Jepang dulu. Nampak Ken dan lain-lain yang sedang mencari tim lain karena mereka nggak bisa dihubungi. Goto Ryuji hanya bisa menghubungi tim Bravo mereka, dan yang lainnya tidak bisa dihubungi, tim Charlie dan tim Delta. Kemudian di chapter ini ada scan menarik di mana percakapan kru yang di kapal Cina membicarakan Goto Ryuji mengenai tujuannya untuk mengikuti Red Rank S, yang kemungkinan untuk syaratnya menjadi hunter level nasional. Karena setidaknya hunter level nasional menyelesaikan Get Rank S sekali ya. Tapi kru ini bilang kalau kemampuan Goto belumlah cukup. Jika kau melihat Hunter Liu Shigang, kau akan mengetahui perbedaannya. Nah, jadi Liu Shigang ini adalah salah satu hunter level nasional ya. Raid kali ini dapat dibilang taruhan yang sangat besar. Oke, Scan berpindah kembali ke Goto Ryuji yang sedang mencari tim lainnya, dan benar saja tim tersebut sudah kena bantai. Di sini diperlihatkan sisi dingin Goto yang dimana ia bilang kalau mereka mati ini berarti mereka ini lemah. Wah, sosokan ya. Kemudian saat sedang melaporkan ini dan dari pusat bertanya, apakah tim Korea bakalan selamat? Goto menjawab, setelah melihat kemampuan tim Korea, kemungkinan mereka selamat hanyalah 0%. Ternyata orang yang menghubungi Goto ini adalah ketua asosiasi dari Jepang. Tujuan mereka sebenarnya di sini terungkap yang dimana membuat hunter Korea hancur. Mereka bisa mundur dengan alasan kalau Jepang sudah berusaha membantu keras, tapi sayang mereka gagal dan terpaksa mereka harus mundur. Saat Goto Ryuji hendak menyuruh semuanya untuk mundur, tiba-tiba serangan dadakan dari semut ini muncul yang alhasil menebas mereka bertiga. Tapi Goto berhasil refleks dan pasang kuda-kuda, dan sayangnya Ishida kena tebas, kepalanya hilang. Sedangkan Minoru masih beruntung nggak kena ya. Goto yang mengetahui kalau semut ini berbeda dengan yang lainnya menyuruh Minoru untuk segera kembali dan berkumpul dengan tim Bravo. Tapi Minoru ingin membantu Goto. Goto membalas kalau semut ini sangatlah kuat dan kau hanya akan menjadi pengganggu. Goto pun bersiap-siap menghadapi semut itu. Hai semut brengsek, auramu lumayan kuat juga, ucapnya. Semut itu berkata, apakah kamu rajanya? Goto yang mendengar itu terkejut karena semut ini dapat bicara dengan gagahnya. Ia berkata, benar, akulah rajanya, sambil pasang kuda-kuda dan mengeluarkan pedangnya dan berhunus. Ia juga mengeluarkan aura yang lumayan kuat. Semut itu mengeluarkan aura kuat, dan di sini Goto Dejavu pernah merasakan ini. Ya, saat berhadapan dengan Sun Jinwo, yaitu aura kematian ya. Dan sangat kocak, dalam sekejap pedangnya patah dan kepalanya terpenggal. Dan lucu, paling nggak kasih perlawanan dikit lah ya. Dan ini sih benar-benar jomplang banget kekuatannya guys. Walaupun Hunter level S ini atau Hunter rank S maksud Mimin, ini nggak ada apa-apanya cok. Bahkan yang terkuat di Jepang katanya. Kemudian Scan berpindah ke Korea yang sedang mengalami situasi genting, yang baru selamat dari Raja Semut Beru, malah pasukan semut baru pada balik ke sarang ya. Mereka semua hanya dapat mengandalkan serangan sihir api Choi untuk menghalau mereka, dan di sini Baekhyun pun sampai pasrah.
Tapi tiba-tiba muncul kesatria hitam yang memandang semut itu, dan itu adalah pasukan bayangan Sung Jinwo. Dan di sini Sung Jinwo bertukar tempat dengan bayangan itu. Dan kelanjutannya di video selanjutnya.